Hamba Allah muslimin muslimat jamaah salat subuh masjid kebanggaan, kecintaan, ketulusan, kebersamaan dan persatuan yang kokoh di sini. Kita memuji Allah Azza wa Jalla. Masjid yang telah mempersatukan jiwa kita dan selera kita yang berbeda-beda dalam duniawi, tetapi terjadi kesamaan di dalam ukhrawi. Masjid yang di luarnya kita memiliki kesibukan yang bermacam-macam, tapi di dalamnya memiliki kesibukan yang hanya satu macam, yaitu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam hal dunia silakan bermacam-macam, lehat macam, tapi dalam akhirat cuman satu macam. Satu macam itulah sama semuanya. Sembahyang sama, menghadap ke tempat yang wajah yang sama, dengan niat yang sama, tujuan yang sama, kita sembah yang sama, dan kita hadir di sini dipanggil dengan cara yang sama. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita sampaikan salatu wa salama atas tuntunan mau'izah untuk kita semua. Mudah-mudahan dengan tuntunan yang disampaikan oleh beliau kita menempuhnya, mengikutinya, mempedomaninya menjadi satu tujuan, satu trayek keberangkatan, yaitu berangkat dari dunia menuju akhirat. Maka Nabi telah memberikan kita aturan dan rambu-rambu yang mengikat kita umatnya untuk senantiasa menjadikan beliau uswah, acuan, pedoman. Uswah juga panduan, bahasa keren blueprint dalam kehidupan. Itulah ukhuwah yang disampaikan oleh Nabi untuk kita sekalian. Hamba Allah muslimin jamaah salat subuh yang mulia, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebut dan juga memberikan prestasi kepada kita orang-orang yang mengajak orang lain untuk menyembah Allah. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila salihah." Dan ujung ayatnya, "Wa man ahsanu", siapa lagi yang lebih bagus? Artinya tidak ada yang lebih bagus dari orang ini yang mau disampaikan. Siapa orang itu? Yaitu qawlam mimman da'a ila Allah. Siapa lagi yang lebih bagus dari seruan orang-orang yang mengajak orang untuk menyembah Allah? Ya mita ayatnya hana barang. Maksudnya itulah yang the best, itulah yang tertinggi nilai, itulah yang termulia. Mengajak orang-orang ke tempat menyembah Allah, untuk menyembah Allah, dan itu diseru oleh Allah, itu adalah yang terbagus. Hana puyak mita yang yatehnya hanali, karena kalimat itu disusun dengan kalimat istifham, waman ahsanu, adakah yang lebih bagus lagi? Punai lebih hayalau kata oleh Allah. Hana maksudnya siapa itu yang paling hayu, yang paling hebat? Yaitu qaulam mimman da'a ilallah, ucapan atau perkataan atau seruan orang-orang yang mengajak manusia untuk menyembah Allah. Dalam kitab-kitab tafsir dan juga dalam kitab-kitab fiqih, maksud daripada qaulam mimman da'a ilallah, perkataan orang yang menyeru orang untuk ibadah kepada Allah, ay al-muazzinu, yaitu muazzin, urang bang. Yang hari ini muazzin itu
walaupun namanya Kafrawi kita gelar sebagai Bilal. Nang Kafrawi tapi karena ge azan takun pak kaduk tungku bila. Artinya begitulah mulianya suara azan yang dulu dipraktek pertama oleh Bilal bin Rabah atas izin dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seruan azan, seruan yang paling mulia yang hari ini kita lihat media menjadi sesuatu yang sangat viral dibicarakan. Ana tiala urang azannya na urang bandingkan dengan su asai. Ana tiala dia. Ana tiala gop. Lagi urang ke hana tiala dalam punggung itik tu biat le nyana. Tapi hana tiala tena urang dan ula-ula banding azan dengan su asai yang ada tu secara akal sehat. Sang murung pungo bisang hanya ada yang terjadi. Apalagi notaben itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak patut. Musibah ti tanya. Jid pemimpin urung pungo yang musibah ti. Bahagian daripada musibah Allah memperlihatkan orang-orang yang tidak pantas di hadapan kita kepulumah oleh Allah. Urung pungo je ke pemimpin katanya kepulumah. Ke rakyat pih ke pungo sehingga katanya memunculkan sesuatu yang kadang-kadang tidak terfikirkan oleh akal yang sehat. Sang ti pungo-pungo urang hana ya pungo hero azan. Kenapa azan jadi sasaran? Apakah azan ini sebuah slogan gangguan yang Allah ciptakan? Padahal Allah sudah katakan, "Anapu kami tidak ada seruan lain yang paling mulia daripada seruan mengajak orang untuk salat. Hayya 'alas salah di sana, hayya 'alal falah di sana." Jadi azan seruan yang paling mulia. Kita sudah banyak mengaji tafsir ayat, sudah banyak fikih juga sudah banyak, bahkan dalam kitab selalu pada bab fikih itu babul azan, bab bicara tentang azan, bicara tentang kemuliaan azan, bicara tentang kaifiat azan, tata cara azan, bahkan ada pembedaan lagi. Babul adzanaini, bab dua azan. Ada azan yang sering kita sebut azan dan ada iqamat, sering tak tanya kamat. Sunat memang so yang bang urengan kamat sunat. Bila dia tidak paham, iro ko hai wa bang gemat ko. Jadi so yang bang urengan kamat yang sunat. Saya azan, setelah itu saya yang iqamah, itu sunat. Mau disampaikan bahwa di dalam kaifiat prosedur teknis pelaksanaan azan itu disunatkan dua kali. Perhatikan kalimat azan itu dua kali. Kepu keun dua ge. Seolah-olah keun. Mi hana ka dengar follow ulang ni kata back claw prip. Hayya 'alas salah satu kali. Siapa tahu kurang peduli. Bin hanai pupe. Gulang lom dalam agama. Dua kali. Enggak ganggu kau ya. Enggak ganggu tetangga ya oleh Allah. Dua kali diucapkan. Sunat juga dalam azan itu telunjuk kita, telunjuk jari, tangan, kan obeng, bek nama obeng, celak obeng, disunatkan memasukkan ke dalam lubang telinga, jung jaro, sunat aculok lang linyung, lalu ta'adzan wa yusannu ayyurfa'as sautu, dan disunatkan mengangkat tinggi-tinggi suaranya itu. Nabi pergi peraya subang, kitanya pergi pelun mik, kata bawa macam tu.
Jadi sunat dimasukkan ujung tangan ke dalam lubang telinga supaya keluar suara yang keras. Jangan terganggu gendang telinga. Dalam ilmu Dr. THT itu sangat paham. Nanti dikaitkan, diintegrasikan ilmu. Bagaimana Allah menciptakan gendang telinga. Dokter kan sangat paham itu. Ada yang sensitif di telinga kita. Lalu dikaitkan, kenapa orang adzan sunat memasukkan ujung jari dalam telinga? Nyana hubungannya. Pasti dokter itu paham. Oh, karena telinga kita ini sensitif. Tidak bisa telinga ini terganggu dengan getaran-getaran yang keras karena merusakkan gendang telinga. Sementara suara harus keras. Satu segi telinga tidak boleh rusak. Berarti sunat memasukkan ujung jari dalam dua telinga supaya telinga tidak rusak, tapi suaranya tetap keruh berayo musuh. Hayya 'alal salah, hayya 'alal falah. Diulang marrataini dua kali karena itu adalah gema kalimat Allah mengajak orang-orang sembahyang menyembah Allah. Allah yang menciptakan kita. Allah yang menciptakan orang yang melarang azan itu juga. Ini adalah seruan yang tertinggi nilainya. Maka walaupun itu viral dalam media sosial, membuat gaduh. Aduh, timang urung bangai pitanya. Ai tetap timang. Bangai di sisi Allah. Walaupun cara di sisi manusia kadi. Anggaplah itu urung bangai sisi Allah. Kita manfaatkan kecerdasan dari segi simai, hearing, pendengaran kita untuk merindukan kalimat-kalimat Allah itu. Tengah subuh, tengah bugeng, tengah mugrah-gerah, Allah bangunkan kita dengan kalimah Allahu Akbar itu. Tengah lalau hatikan tu, tengah tak biliung-biliung peng tu, tengah tak hadapinya, tak hadapi jedum. Teng jam zuhur Allah memanggil kita dengan kalimat azan itu. Tengah lalau di tengah maghrib, tengah tutup kedai, tengah tabiling labah, tengah ini, tengah itu. Gehoi waktu maghrib juga dengan kalimat Allahu Akbar, azan itu. Dan azan itu adalah artinya al-i'lan. Azan artinya informasi, pengumuman dan atensi. Al-azanu lughatan al-i'lanu dalam bahasa agama. Di urun thamnya gede putin. Al-azanu al-i'lan. Azan adalah informasi garis miring pengumuman. Itu secara lughah, secara bahasa. Dan secara khusus al-azanu zikrum mahsusun, zikir yang khusus, mesti itu yang diucapkan sebagai i'lan bidukhulil waqtis salati, bahwa sudah masuk waktu sembahyang. Kaitamang waktu sembahyang, maka azan itu muncul dalam sebuah kumandang yang agung dengan persyaratan yang diatur dalam fiqih. Urang agam yang azan, walaupun hana gat suruh urang agam yang azan. Oh gat tak surina malih ketimang piala juara musabakah ya hana azan dengar mentai katnya. Dan lain-lain sunat azan. Lalu dulu sebelum elektronik dan ilmu elektro berkembang di atas permukaan bumi, maka azan hana mik, ya enggak ada mik, enggak ada mikrofon, maka hana dawa-dawa masalah mik katanya kan. Katanya hana aturan kecilkan mik, memang kalau hana mik katanya. Hana aturan kecilkan mik, hana gabuk agak ini. Aduh timang masalah mik, kalau lain dah timang. Terus sunat bagi muadzin itu naik ke atas haura, ujung para, atas masjid gede.
Ya waktu pokoknya supaya suara itu tinggi. Nanti belajar, orang-orang politeknik sangat paham ini. Suara itu merambat melalui udara. Makin tinggi frekuensi, makin jauh rambatan suara. Maka pakan awai hanamik urang azan yu haura watu supaya suaranya tinggi. Ketika tinggi rambatan suara itu memiliki radius yang lebih jauh. Tujuan ji putra mangaraya su tujuan. Kan enggak ganggu kok. Tujuan supaya suara azan itu merambat lebih besar, lebih jauh. Nyan karena hanamik bawatnya. Man karena mik ini urang azan iup mentang, mik mentang dapat bele urang dari yung wata, urang tak iup su tak gantung ya tu. Ini kaifiat di dalam agama kita Islam. Dan azan tidak dilakukan pada waktu sembarang. Hana urang, hana menjanjian kagak abang, hana beyo nu, hana yan. Hana kamu ganggu gap. Azan dikumandangkan oleh Allah pada saat bidukhuli waktu salah. Di waktu sembahyang azan. Puji ke seolah-olah mengganggu kau. Kecuali orang kata terganggu jiwa hati. Tidak ada gangguan. Apa hatu yang kagak tahu oleh Allah. Aturan apa mau dibuat sekarang? Oh, tidak boleh azan sembarangan. Siapa yang sudah azan sembarangan? Kan enggak ada. Azan sudah diatur oleh Allah. Dia sembahyang jamaah, yo kali sembahyang subuh saya. Ana ora azan le no bae yo, bae beke gak ganggu kok. Tapi nah mik dia takut nah uri azan lam lego tu hana le. Sudah diatur dalam kaifiat agama. Enggak usah takut kalilah dengan Islam yang telah memperjuangkan negeri ini, membawa merdeka dulu dengan kalimah Thayyibah itu. Enggak usah khawatir kali, enggak usah buat gaduh. Negeri ini bahagia kita hidup. Kita ibadah dengan tenang, dengan pola yang tidak ada gangguan ini, gangguan itu. Maka azan menenteramkan jiwa. Hamba Allah muslimin jamaah salat subuh yang berbahagia. Lalu iqamah. Nah azan, nah iqamat. Iqamat cukup hanya sekali saja. Maratan. Allahu akbar, sekali. Asyhadu an la ilaha illallah sekali, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sekali, hayya 'alas shalah sekali, hayya 'alal falah sekali, qad qamatis shalah itu yang dua kali kalimatnya, tapi dihitung panjang sekali. Itu bukan lagi menyeru orang di luar. Bak kamatnya nyan hana geheule urang di luar lang klek-klok. Tapi dipanggil orang yang sudah hadir tadi. Maka kamat diucapkan dengan suara rendah. Kamat pihana pih lagi azan. Ladum nasib membalik. Itanya pih action pihana mau. Allahu akbar. Padahal kamat yan. Asyhadu an la ilaha. Padahal kamat yan. Adam deh kamat apa yang nyantit. Allahu akbar. Hai urang kana dah heuy. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi tapi menyo azan yang heuy luar. Dan sunat suara azan itu dibaca dengan tinggi dan panjang. Kenapa Bilal bin Rabah disuruh azan oleh Nabi? Bukan karena alimnya. Alim nak Sayyidina Umar. Nah lain-lain punya bercerita alim nah lain-lain. Tapi kenapa Bilal bin Rabah? Karena beliau memiliki suara yang tinggi. Sunat urang bang, urang raya su. Kan urang panjang su, salah. Walaupun ditanya panjang su, tapi yang lebih hebat raya panjang. Yang kehina perle raya panjang. Mah cukup ke urazan. Putra raya panjang. Putra raya su raya dan su panjang. Yang payah utamakan. Yang kejep payah tamita urang yang raya panjang. Walaupun urang ubud. Ni tanya lah dong ke leganyan urang be raya. Da urang cukup panjang. Teh tayu bang, mulubok. Jadi su beraya panjang sunat untuk azan. Sedangkan untuk iqamah di sini tidak mengangkat suara tinggi-tinggi seperti azan dan tidak memanjangkan kalimat itu karena yang diseru adalah orang yang sudah berada di tempat.
Kalau kita pikir-pikir, apanya yang diributkan dulu? Putra aja kegabuk dadat dari masalah azanyan. Hidung biraya jabatan payah ya uruh azanyan dari. Bukankah sudah diatur di dalam agama dan itu indah sekali? Suaranya indah sekali, iramanya indah sekali, dikumandangkan pada waktu-waktu yang memang Allah sudah tentukan, dan orang mendengarnya malah menjadi pelipur lara, tidak menimbulkan brigenisme bagi yang mendengar, tapi menimbulkan sebuah pelipur terhibur jiwa. Terus apa yang mau diatur? Allah sudah mengaturnya bagi kita di dalam kehidupan. Semoga suara azan yang indah itu menghiasi telinga kita dan memulihkan jiwa-jiwa yang kotor dan mendekatkan orang-orang yang jauh ke masjid, membangunkan orang-orang yang tidur dan menjadi kalimat berkat di semua negara. Kita dengar kalimat itu disusun dengan pola kalimat yang tetap sama, diawali dari Allahu Akbar, Allah yang maha besar, diakhiri dengan tiada Tuhan selain Allah, di dalamnya seruan kita untuk salat, seruan untuk mengajak manusia kepada kemenangan. Itulah qaulam mimman da'a ilallah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bissawab wa ilaihi ma'ab. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.